Sudah dapat semua kertasnya? Alatnya sudah ada semua? Krayonnya sudah dapat semua? Kalau masih belum, virus masih banyak ya. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum landscape sama potret ya. Selamat Foto pagi juga. semua. Nah sekalian, alhamdulillah kita berkumpul lagi di sini untuk apa? Kita akan lukis bersama ya. Lukis sebenarnya bukan menggambar ya, kan beda ya. Lukis dengan menggambar ya. Kita akan lukis bersama. Oke, sekarang Bapak menjelaskan dulu untuk kertasnya. Oke, kertasnya Udah kalian di depan boleh belum? pakai kertas ini bentuknya tidur seperti ini atau disebut landscape ya, atau berdiri seperti ini disebut potret ya. Mau mirip juga boleh, nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh hanya satu. Ketika kalian sudah melukis tapi merasa rasionya salah dibalik, itu 4,3. jangan. Tidak boleh. Jangan lari dari kesalahan. Oh, udah ya, Ya kan? Pak? Tapi Foto udah, Pak? carikan Udah? solusi Oh, udah. atas kesalahan itu. Ya kan? Itu filosofinya ya. Jadi kalau kamu merasa salah, Kalau enggak, jangan mau nggak pegang yang ini? diteruskan saja. Oke. Ya, diteruskan saja. Karena melukis itu nggak ada yang salah nak. Ya, harus berani, harus kreatif. Disinilah yang kita bangun kreativitasnya, keberaniannya untuk menciptakan karya, utamanya karya lukis. Sampai sini paham? Oke. Kemudian, nah krayon ya. Krayon ini krayon tua. Bahkan banyak yang krayon ini lebih tua daripada kalian, kecuali mamanya. Udah lebih 13 tahun dipakai, udah ratusan ribuan anak-anak yang pakai. Sebenarnya nggak tua-tua banget sih ya. Karena dia patah-patah, jadi sudah bercampur-campur ya. Nah kalau misalkan di tempat kamu nggak ada warna merah, boleh pinjam ke tetangga ya, boleh pinjam ke temannya kasih dipinjamin. Butuh warna hitam, boleh pinjam kalau nggak ada warna hitam di tempat kamu. Sampai sini paham? Oke. Kemudian kalian boleh pakai semua warna yang kalian inginkan. Dan jangan takut-takut dengan warna. Semua warna kalian pakai, ya. Dan di situ nggak ada warna putih. Kenapa? Karena kertasnya putih, ya kan? Oke? Sampai sini paham juga? Paham nggak? Paham ya. Keren. Ya. Oke, sekarang kita akan melukis bersamanya. Pertama-tama kita ucapkan Bismillah. 1, 2, 3. Oke, diawali tema bebas. Tapi, nah tadi Bapak bilang ada tapinya. Tapi jangan ada yang gambar gunung. Ya, tema bebas. Tapi jangan gambar gunung. Jangan yang lukis gunung, ya. Oke. Jadi sekarang kalian melukis apa saja, jangan melukis gunung. Oke, Pak? Oke, silakan kalian mulai. Kakak-kakaknya juga melukis, ya. Jangan hanya jadi penonton. Bisa jadi ngomong tapi nggak mau ikut melukis, ya kan? Ayo, kakak, ayo, bapak, deh, semua ikut ya. Ikut semua melukis, ya. Biar lebih rame. Kertas masih banyak loh ya. Saya bawa 500 lukis kertas, ya. Oke, silakan dimulai. Ya. Sebelumnya makasih ya Pak udah hadir di acara kita pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih banget gitu Pak. Sama-sama. Ya. Izin juga Pak, kita mau sedikit bertanya-tanya gitu ya kepada Bapak.
apa sih yang membuat Bapak kayak tertarik gitu untuk mengadakan acara yang menggambar gratis sejak 13 tahun ini? Oh gitu. Jadi ini program Galeriku, namanya program dari desa ke desa, dan juga ada satu lagi program dari sekolah ke sekolah. Dan alhamdulillah seiring waktu sudah 13 tahun lebih berjalan, sudah ratusan desa dan ribuan anak-anak sudah melukis bersama Galeriku, dan puluhan sekolah, bahkan mungkin ratusan sekolah yang tersebar di berbagai tempat ya. Dan saya mengkhususkan sekolah-sekolah di pelosok-pelosok desa gitu. Nah, kenapa saya tertarik? Karena gini, anak-anak itu kan banyak yang punya potensi Iya, ya betul, sebetulnya betul. ya. Lalu kalau punya potensi itu kalau kita tidak membina mereka, lalu potensi itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Apakah kita tega membiarkan anak-anak tumbuh dewasa tanpa potensi kreativitasnya nggak dibangun gitu? Lalu ke depan mereka mau ngapain? Ya kan? Oke, di sekolah mereka sudah diajarkan berbagai hal, tapi kreativitasnya kalau tidak dibangun itu nggak akan hilang. Dan anak-anak ini kalau kita tidak rangkul, mereka akan jadi anak-anak yang dalam tanda kutip liar jadinya ya. Artinya kalau dia udah di jalan, mainnya di jalan, itu macam-macam yang terjadi. Ngomongnya itu bisa kebun binatang semua keluar, iya kan? Nah kalau ada orang yang membina mereka, yang mendidik mereka, lambat laun itu akan karakternya akan berubah menjadi karakter yang baik gitu. Nah itu diawali dari kegiatan saya itu di Galeriku. Saya punya galeri namanya Galeriku. Setelah saya resmikan, setelah itu apa? Saya menunggu orang tamu datang di galeri itu kan pasti agak-agak susah ya. Karena apa? Karena ini rumah tangga. Maka saya coba menghidupkan dengan cara merangkum anak-anak. Kebetulan anak di situ juga, ya gitu tadi ngomongnya udah kayak lebih preman dari preman. Iya, betul sekali. Ya kan? Saya coba rangkul mereka. Pelan-pelan saya ajarkan mereka melukis apa segala macam. Saya berpikir mungkin hanya 5-6 orang, ternyata puluhan yang datang sampai penuh rumah saya itu. Di situ saya termotivasi. Oh berarti anak-anak itu butuh tempat, butuh perhatian, butuh bimbingan. Mereka haus akan pendidikan kreativitas. Lalu kalau kita nggak kasih minum, dari mana mereka mengambil air minum kreativitas itu, iya kan? Maka saya berperanlah di situ. Setelah itu jalan, saya coba keluar. Saya berpikir juga paling 5 atau 6 orang. Ternyata lebih banyak ya. Ternyata dari puluhan yang datang, iya kan? Dari bayangan. Maka saya bawa alat-alat seadanya waktu itu. Krayon saya patah-patahin, kertas saya sobek dibagi-bagi. Tapi itu menjadi motivasi buat saya. Ternyata di luar ini anak-anak itu punya potensi dan mereka butuh bimbingan gitu loh. Mereka hanya Maka tidak akhirnya, punya wadah gitu ya Pak. Betul. Maka saya coba lagi di satu titik desa berikut. Sama, kejadiannya sama. Terus berkembang. Tapi apa namanya program ini? Iya kan? Maka saya dari desa satu ke desa lain. Berarti dari desa ke desa. Bikinlah namanya program dari desa ke desa. Gitu. Seiring waktu sudah 13 tahun, bahkan di atas gunung, sampai di Jawa Tengah, Sulawesi. Jadi seluruh Indonesia gitu ya Pak? Belum sampai seluruh Indonesia, tapi harapannya bisa menjangkau lebih banyak lagi. Gitu. Sangat inspiratif juga sih Pak. Ya, terima kasih. Juga, karena memang banyak sekali ya anak-anak yang bingung gitu Pak. Sangat banyak sekali. Betul. Ya. Kalau bukan kita yang membina mereka, lalu siapa? Dan kalau tidak sekarang mereka dibina, lalu kapan? Betul. Apa tunggu 20 tahun atau 30 tahun? Udah terlambat sekali. Udah terlambat gitu. sekali ya. Dari sekarang kan, ibarat kata gini. Kalau kita buka cabai pasti ada bijinya. Iya. Kita lempar pasti tumbuh. Betul. Tapi tumbuh dengan kualitas yang baik gak? Belum tentu. Belum tentu. Dia tumbuh, berkembang, ada batang, ada daun, ada buah, tapi bertumbuh dengan baik gak? Akan menghasilkan buah yang banyak gak? Dan berkualitas? Ya belum tentu. Kalau misal nggak Kalau kita nggak semaikan dengan baik, kita nggak pupuk dengan baik, akan susah. Iya kan? Apakah mereka akan jadi pelukis atau bukan atau seniman, itu bukan urusan saya, urusan ke depan. Tapi sekarang kita harus membina mereka, kan gitu. Sama aja misalkan Anda sebagai mahasiswa,
mahasiswa misalkan hukum. Apakah Anda jadi pengacara atau ahli hukum? Belum tentu. Belum Bisa tentu. jadi Anda terjun di wira swasta kan Iya. gitu kan. Tapi ada bekal ilmu yang sudah ditanamkan di dalam diri kita sehingga kita bisa mengembangkan berbagai ini. Berkarya itu bukan hanya melukis, tapi berkarya itu dari berbagai aspek kan gitu. Nah, itu yang saya sedang membangun mereka. Mau tanya lagi Pak, terkait kayak selama menyelenggarakan acara dari desa ke desa ini apa sih Pak yang paling berkesan gitu untuk Bapak? Buat saya semua berkesan gitu. Nggak ada yang tidak berkesan. Karena apa? Ketika saya datang dengan perjalanan jauh, jalan rusak, naik turun gunung, itu sangat luar biasa buat saya. Disitulah keindahannya. Ditambah lagi ketika anak-anak sudah mulai berkarya, plus itu kebahagiaan itu yang luar biasa. Makanya di setiap program saya nggak ada yang tidak berkesan karena semua saya nikmatin proses itu berjalan gitu. Jadi banyak cerita-cerita juga gitu ya Terlalu Pak? sangat banget ceritanya sehingga saya sendiri nggak tahu mau cerita dari mana gitu. Bahkan saya naik turun gunung, jatuh dari Vespa saya, ketiban Vespa, masuk got apa itu udah hal biasa gitu. Mogok, dorong apa segala macam itu hal biasa. Anak Vespa itu Keren. biasa dengan hal Biasa. begitu. Tapi bayangkan dengan barang yang begitu banyak saya Iya. dorong dari lokasi yang jauh sampai di rumah karena kehabisan bensin, mogok atau segala macam itu biasa. Dan itu bagian dari bunga-bunga yang sangat indah sekali. Dan susah saya gambarkan keindahannya seperti apa gitu. Menurut Bapak, apakah ada perubahan gitu Pak, perkembangan dalam acara menggambar gitu? Ada perubahan nggak sih dari selama Bapak pertama kali? Kalau sekarang? baru sekali dua kali kita harapkan perubahan, saya kira belum cukup itu ya. Tapi kalau kita rutin lakukan, ibarat kata ini, kita baru warna putih, Iya. kemudian kita timpa, hanya sekali kita timpa, belum hilang putihnya itu, Iya. iya kan? Tapi harus kita ulang-ulang sampai akhirnya dia betul-betul bisa warnanya berganti gitu loh, iya kan? Iya. Apalagi ini manusia kan nggak mungkin begitu langsung dia berubah, belum tentu. Baru sekali saya datang untuk membina mereka, lu nggak datang lagi ya susah gitu, ya kan? Karena apa? Di lingkungannya belum tentu, di rumah belum tentu diajarin mereka, di lingkungan di sekolah belum tentu, ya kan? Iya. Makanya saya biasanya rutin berkeliling, kadang-kadang saya minta lagi, kumpul lagi anak-anak dong, ya kan? Kemudian mereka kumpulkan, saya datang lagi. Di Baros ini sudah ketiga kali dengan ini. Di Petir itu banyak sekali itu, sampai di KKN mahasiswa gitu. Terus ini insya Allah tanggal 3 sampai 5 saya di Tunjung Teja. Saya sambil pameran di sana. Jadi sambil pameran, sambil saya ngajarin anak-anak. Di hari terakhir itu ada dialog-dialog dengan mahasiswa gitu. Itu rencananya. Berarti sama selain kayak workshop gini tuh Bapak juga ada pameran-pameran juga gitu? Biasanya saya bawa karya-karya untuk sekedar mungkin dipajang di ini atau segala macam supaya anak-anak juga bisa lihat. Termotivasi juga gitu ya Betul. Pak? Gitu. Oh ternyata lukisan nggak harus begini, tapi Iya. mereka bisa bebas bereksplorasi imajinasi dia. Gitu. Ya karena saya pernah tanya juga Pak ke anak-anak kayak ketika ayo ikut gitu ya workshop menggambar gitu. Mereka tuh jawabnya nggak bisa gambar, cuma bisa itu jawab kan burung karena gitu. tidak punya Cuma percaya kayak gitu. diri, dan kepercayaan diri itu kan kalau tidak dibangun nggak akan mungkin. Iya. Iya kan? Nggak pede dia dengan kemampuan. Sampai saya nggak bisa gambar orang dari bayi dari kecil aja udah coret-coret. Iya. Iya kan? Karena yang mungkin banyak orang tahu tuh menggambar tuh ya memang harus bagus gitu Karena Pak. memang mereka tidak pernah disuapin, Iya. tidak pernah dikasih itu dari mereka haus tapi nggak ada yang kasih Iya. minum, kan gitu kan? Maka tetap mereka akan dahaga tentang ini dan akhirnya mereka udah anggap itu nggak penting. Iya. Gitu. Padahal ini bukan sekedar gambarnya atau melukisnya, tapi bagaimana anak bisa mengolah imajinasinya, itu yang jauh lebih penting. Proses motoriknya bisa berkembang, imajinasinya berkembang, emosinya berkembang, dan dia akan menjadi anak-anak yang mampu mencipta di kemudian hari gitu. Apapun yang dia cipta. Sekarang mungkin nanti kita lihat ya, mungkin hanya gambar coret-coret atau mungkin gambar rumah, gambar pohon.
bukan sekarang kita lihat, tapi nanti. Tapi kalau sekarang kita nggak membina mereka, terus nanti mau ngapain? Iya, mereka lebih Iya nggak kan? tahu ya. Lebih Iya, tidak makanya tahu. kita perlu untuk membina mereka. Apa sih Pak harapan Bapak gitu terkait acara ini gitu? Harapan saya tentunya sering dilaksanakan kegiatan seperti ini. Apakah nanti mengundang saya lagi atau yang lain, sering dilaksanakan supaya apa? Supaya anak-anak bisa terus Mengeksplor diri gitu. mengembangkan potensi mereka. Terus jangan terlalu formal juga lah gitu loh, supaya anak-anak bisa lebih refresh ya ini. Gitu. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir. Apa perasaan Bapak gitu melihat antusiasme peserta gitu dalam mengikuti acara ini? Saya melihat tadi mulai 1 berdatangan, 2, 3 itu semangat, ya kan? Ya. Ketika anak-anak udah datang banyak dan apalagi udah mulai berkarya itu mereka semangat, saya bisa lebih semangat gitu. Lebih mengeluarkan ide Betul, gitu ya. karena gini, kan atmosfer semangat itu kan tidak bisa, nggak ada wujudnya gitu kan. Ya. Kita bisa ngerasain semangat mereka, dan semangat mereka itu kita bisa kita bisa rasakan, dan kita harus bisa semangat juga sehingga terjadi atmosfer semangat bersama untuk berkarya bersama. Gitu. Makanya saya datang dengan Vespa saya, dengan seperangkat ya alat-alat alat-alat lukis gitu. Itu berat, tapi saya harus kerjakan dengan karena rasa semangatnya lebih tinggi gitu ya Pak. Dan ingat semua ini program saya itu gratis, ya kan? Semua peralatannya saya siapkan. Artinya peralatan seadanya yang saya punya gitu. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Acaranya sudah selesai. Semoga Bapak sehat selalu. Jadi Amin. programnya itu jadi lebih dari Mudah-mudahan 13 kalian juga tahun. sehat Ya. sebagai generasi muda yang harus terus membangun bangsa ini. Terima kasih ya Pak. Oke ya, pagi ini di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 itu saya berada di kantor Camat Baros ya, dalam rangka program Galeriku dari desa ke desa. Nah, di belakang saya anak-anak itu sudah mulai melukis, dan di sini bukan hanya anak-anak ya, ibu-ibunya juga ikut melukis bersama dengan anak-anaknya. Oke, saya selalu pesan bahwa kita selalu membina anak-anak, kita selalu membangun kreativitas anak-anak dimanapun dan kapanpun, agar supaya ke depan mereka menjadi insan-insan yang kreatif. Oke, sini anak-anak banyak punya potensi sebenarnya ya, dan saya coba menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Oke, kita lanjutkan lihat karyanya. Siapa namanya saya? Nabila Saifah. Udah sekolah belum? Belum. Wow, luar biasa ya. Belum sekolah ya udah melukis berapa? Dapat berapa lukisan? Dapat 3. Nah, kasih lihat lukisannya. Perlihatkan lukisannya. Nih. Wow, keren ya. Nih lukisannya Nabila. Yang pertama lukisan apa sih?
Bunga ya, bunga aman ya, ya. Banyak bunga nggak di rumah? Tuh banyak ya. Ya lukis bunga ya Nabila ya. Oke. Yang kedua lukis apa Nabila? Yang kedua, kasih lihat. Oh keluarga. Nih, kasih lihat nih. Nabila ceritain dong Nabila. Ya. Nabila lukis apa? Gambar apa? Gambar siapa aja? Keluarga siapa aja nih, coba kasih tunjukin. Bunda, Dede, Nabilanya mana? Oh itu kok kakak, oh ayah, kok ayahnya warna hitam? Nggak tahu ya, kangen ya? Ya, ya beda deh ini. Nabila melukis tentang keluarganya ya. Ini gambar ayahnya, warnanya dan posisinya jauh, kemudian hitam ya. Saya melihat di sini ada semacam kerinduan ya, dan juga ayahnya. Ya, kangen sama ayah. Oke, yang ketiga lukis apa? Oh bunga, bunga apa itu? Oh bunga merah ya, Najwa. Najwa kelas berapa? Kelas? Oh kelas 5, naik kelas 5 ya. Oke, Najwa cita-citanya mau jadi apa? Oh jadi guru. Oh, alhamdulillah Indonesia tidak akan kehilangan apa kekurangan guru. Nih ada Najwa. Ya Najwa ya. Oke. Najwa lukis apa? Coba perlihatkan. Ceritain. Nggak boleh malu. Coba ceritain dulu. Simpan aja. Ceritain yang ini. Ayo. Foto keluarga. Ini siapa aja di dalam lukisannya? Nah? Ini kan Najwa, terus ibu, bapak, oh gambar keluarga orang gitu ya? Oh gitu. Nah ini yang pertama nih, ini juga keren nih. Nah, Najwa lukis apa nih? Coba ceritain kenapa lukis? Oh pantai. Apa pagi, siang, atau sore? Kalau sore itu warnanya seperti ini. Kenapa? Mau malam. Kalau mau malam berarti gelap ya, udah mulai gelap gitu kan ya. Biasanya langitnya sunset warna orange gitu kan ya. Gitu. Pernah lihat nggak sunset secara langsung di mana? Di sawah sih. Oh di daerah Pesawahan juga ada sih sebenarnya kelihatan sunset gitu. Pernah ke Anyer nggak? Lihat. Oh belum pernah. Kapan kita ke Anyer? Yuk kita lihat sunset di Anyer ya. Oke, ini keren ya. Dan dia benar kalau sunset itu kan menjalani malam berarti gunungnya gelap ya kan? Gitu ya, keren. Artinya dia betul-betul bisa merekam alam itu dengan baik gitu. Oke, makasih Bu Guru Najwa.